Indonesia ini luar biasa, daya kreativitas dari bangsa kita ya, dan ini diperlihatkan sejak dulu ya, bahwa memang insan Indonesia itu berbakat seni, ya tentu bukan hanya di musik ya, tapi di lukis, di apa namanya pahat dan lain sebagainya. Tapi musik di Indonesia ini apalagi kalau kita melihat bahwa setiap daerah itu memiliki musik tradisional ya. Tentu kita memang industri musik Indonesia banyak dipengaruhi oleh musik barat ya. Tapi masing-masing individu itu memiliki ciri ya, banyak memiliki ciri warna musik, warna lagu, sehingga bagi masyarakat itu suatu luxury ya, suatu hal yang bisa disyukuri karena musik Indonesia bisa menghibur bangsa Indonesia sendiri. Musik Indonesia, musik nasional adalah wakil, adalah penyampai pesan, adalah messenger gitu dalam menyampaikan harapan-harapan kita sebagai pemusik, sebagai rakyat Indonesia, bagian dari rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai pemusik untuk bisa menyampaikan aspirasi kita, pandangan kita gitu. Tidak ada dosa dan tidak ada larangan terhadap itu gitu. Tidak ada yang bisa melarang karena kita bangsa merdeka. Kita ini sedang merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jadi boleh dibilang Indonesia itu kalau didukung dengan pemahaman seperti itu, maka Indonesia bukan hanya bangsa yang cukup tua, tapi juga bangsa yang sudah dewasa. Bedanya banyak. Oke, Irama Nusantara itu adalah inisiatif pengarsipan musik populer Indonesia, di mana yayasan ini nantinya akan mengarsipkan seluruh rekaman yang pernah dirilis di negeri ini. Saat ini masih dari tahun 1920 sampai 1980-an, yang dimana kita upload ke website iramanusantara.org. Awal terbentuknya itu secara resmi sih pada tahun 2013, di mana ada 7 orang pendiri pencinta musik Indonesia. Mereka berinisiatif atas dasar keprihatinan terhadap musik Indonesia yang susah diakses oleh masyarakat, bahkan mereka sendiri sebagai kolektor atau pencinta musik. Berdasarkan hal itu, berdasarkan keresahan keprihatinan itu, mereka berinisiatif mendirikan sebuah inisiatif pengarsipan musik populer Indonesia. Jadi kalau dari pertama sih pasti harus nyari benda fisiknya dulu ya kan, rekaman-rekaman Indonesia tua tuh ya yang kita tahu semua pasti ada ya di piringan hitam atau kaset ya. Jadi pertama mencarinya pasti ke pedagang barang bekas tuh biasanya ya, yang di Jakarta sih paling banyak di Blok M Square tuh, lantai basement, atau juga bisa ke kolektor piringan hitam, kaset. Setelah menemukan barangnya, biasanya kita sortir dulu apa nih yang di arsip Irama Nusantara udah ada. Ya pasti kita nyari yang belum lah. Kalau udah ada ketemu yang harus diarsipkan, langsung kita rekam lah menggunakan alat-alat inilah. Beberapa salah duanya turntable, komputernya di belakang, terus pakai sound card juga untuk digitalisasi dari fisik itu ke bentuk digitalnya. Sudah didigitalisasi semua audio visual, kita lakukan juga restorasi minim lah sebenarnya, cuma untuk sebisa mungkin mengembalikan si audio dan visualnya ke bentuk semulanya. Setelah proses cataloging biasanya baru di-upload ke website. Nah itu yang kita upload di website tuh seluruh entitas yang ada di dalam satu rekaman, dari audio, judul lagu, ya cover, semuanya lah, semua keterangan yang ada lah, liner notes di belakang covernya itu semuanya di-upload sih. Ya gitu sih kurang lebihnya. Kalau di Indonesia, saya kira tahun-tahun sekitar 70-an, 80-an,
tapi juga 2000-an, karena masing-masing dekade itu memiliki kekuatan sendiri. Dari kalau ada Golden Age musik Indonesia, saya kira bisa beragam sekali. Golden Age musik Indonesia agak susah untuk saya jawab ya, karena sepertinya tahun 60-an itu ada generasi pencipta lagu, musisi yang hebat. Tahun 70-an demikian, 80-an demikian gitu. Kalau tahun 60-an tuh ada, kita tahu ya, ada Kus Plus ya, ada band-band yang lain juga. Tahun 70-80 ya ada generasinya Mas Guru Soekarno Putra, ada Odi Agam, ada Faris RM, saya ikut-ikutan juga gitu ya. Terus ke orang 90 kesini lagi ada Yofi, ada Melly Guslau. Jadi kalau dibilang Golden Age ya, setiap dekade tuh rasanya ada Indonesia memiliki Golden Age gitu ya. Jadi memang Indonesia penuh dengan tambang emas ya. Kalau boleh saya katakan tambang emas kreativitas setiap dekade gitu. Itu menurut hemat saya. Jadi luar biasa, luar biasa. Sebetulnya gini, kalau kita ngomong Golden Era ya, Golden Era itu sebetulnya bukan hanya di Indonesia, tapi secara global, Golden Era itu ada di tahun 80-an. Ya, musik tahun 80-an itu udah segalanya, semua ada gitu. Referensi musik dari tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, bahkan jauh sebelum tahun 40-an gitu. Misalnya pada tahun 70-an, maka pada saat itu sebetulnya era lahirnya karya-karya yang sangat bagus ya. Misalnya ada Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors, itu terkenal sekali karena anak-anak muda bisa berkarya di sana, kemudian diberi ruang untuk berkreasi. Kemudian pada tahun 76 di daerah Pegangsaan ada satu komunitas musisi yang mereka bekerja keras untuk melahirkan karya-karya yang bagus, berkualitas dengan musik-musik basicnya art rock. Misalnya satu di antaranya adalah Guru Gypsy. Guru Gypsy ini dikenali sebagai tonggak musik Indonesia untuk hal-hal yang berkaitan dengan kualitas musik-musik yang sangat digemari anak muda hingga kini. Di sana ada tokoh-tokoh, ya ada Guru Soekarno, kemudian ada Eros Djarot, kemudian ada keluarga Nasution, Kina Nasution, Uding Nasution, Gauri Nasution, dan kemudian ada juga Chrisye, ada beberapa tokoh yang lain, ada Hadi Sabar, Faris RM, muncul di tahun 76-an itu. Dan akhirnya saya waktu itu menyebutnya ini adalah geng Pegangsaan karena mereka berada di Pegangsaan. Guru Gypsy lahir di situ. Kemudian ada nama lain yang tidak kalah populer adalah Bade Band. Kemudian Eros Djarot datang dari Jerman membawa kelompoknya, namanya adalah Barongs Band. Barongs Band itu sempat main di Taman Ismail Marzuki. Dan tahun 80-an nama-nama yang tenar di ujung tahun 79 hingga masuk tahun 80-an itu adalah Ebit Gade, Vina Panduwinata, dan nama-nama yang lain yang mereka juga populer melalui festival lagu pop nasional. Dan itu berarti tahun 80-an itu adalah nama-nama besar yang lahir, termasuk adanya grup di luar God Bless ya. God Bless itu lahir tahun 73. Tapi hingga memasuki tahun 80-an namanya menjadi tenar dan bahkan melahirkan satu band namanya Gong 2000 waktu itu. Nah, kemudian tahun 90-an ada nama-nama yang lain yang cukup populer. Tapi satu hal yang paling menarik adalah munculnya nama-nama generasi baru pada tahun 2000-an. Nah, ini juga masa keemasan dari industri musik Indonesia, karena pada saat itu masih ada kaset, masih ada CD, sisa-sisa kebesaran itu, baru pada akhirnya memasuki satu era baru yang orang mulai berlatih untuk mendengar sesuatu yang sifatnya digital. Misalnya tahun 75-an, album terakhir yang sangat populer dengan jumlah penjualan tinggi itu adalah grup Jamrud, albumnya Raja judulnya, kemudian Peter Pan, judul albumnya Bintang di Surga. Itu puncak dari penjualan album yang tertinggi pada sekitar tahun 2005, waktu memasuki era digital. Ini saya kira masa-masa puncak kejayaan musik Indonesia, masa-masa keemasan musik Indonesia pada tahun 2000-an.
Pada akhirnya memasuki era digital, terjadi penurunan drastis dari penjualan kaset maupun CD, bahkan kasetnya hilang, penjualannya kecil, toko-toko CD tutup, toko kaset tutup, dan perjuangan mulai terjadi hingga saat ini. Sebenarnya dangdut ini revolusinya dimulai dari Rhoma Irama, di mana Rhoma ini dulunya adalah pemusik rock. Dia banyak memainkan lagu Led Zeppelin, Deep Purple dan lain-lain. Tiba-tiba saja dia tertarik untuk melakukan eksplorasi musik, ya, dan yang dipilih adalah dangdut. Gini, dangdut itu secara musikalitas kita bisa mungkin kalau aku boleh bercerita gitu ya. Dia ini memang bagian dari ekspresi berbagai genre musik, artinya kompilasi yang terserap akhirnya menjadi dangdut. Karena unsur Melayunya kuat, ada juga yang dulu mengkontaminasi adalah pasti India, ada unsurnya, Arab, dan yang pasti juga etnik Indonesia. Indonesia juga dari berbagai unsur musiknya itu mempengaruhi dangdut itu sendiri. Nah, mungkin dari kolaborasi ini terseraplah menjadi dangdut. Kenapa akhirnya dangdut itu menjadi sangat kita? Karena bahasanya. Jadi kalau boleh kita bilang, kalau mulai dari zaman dulu kita baru merdeka, dibilang waktu itu kita masih dalam kondisi sulit, ekspresi masyarakat Indonesia dengan lagu dangdut itu lebih bebas. Bagaimana kita bisa dengar lagu dangdut itu pada masa-masa itu, kita bisa dengar bahwa ada lagu Gubuk Derita gitu. Jadi ada ekspresi yang dari bahasa keseharian masyarakat itu bisa kita ekspresikan di musik ini, di musik dangdut. Lalu ada lagi Sepiring Berjiwa, ada lagi Sakit Gigi. Rasanya sih ya lagu-lagu dengan judul kayak gini di unsur musik lain agak jarang kita dapetin gitu. Tapi dangdut itu bisa berekspresi dengan luasnya gitu, dengan syair-syair lagu atau judul lagu yang seru. Gubuk Derita, Termiskin di Dunia, dia bisa berekspresi seperti itu. Jadi di kondisi masyarakat kita yang saat itu masih dalam membangun dan sebagainya, aspirasi masyarakat itu kan lebih pengen ada yang mereka pengen sampaikan di antara senang, di antara cinta dan ketuhanan, tapi ada kesedihan yang bisa mereka ekspresikan dengan lugas di lagu ini, di musik ini gitu. Karena melihat contoh-contoh tadi lagu yang berkembang itu rasanya itu adalah bentuk ekspresi. Kenapa akhirnya masyarakat kita menyebutnya ini musik Indonesia di antara karena ini menjadi bahasa penyampaian masyarakat Indonesia yang lebih apa adanya, tapi tetap bernada, indah, dan juga ekspresif gitu ya. Di antara religinya juga kental banget gitu, tapi pada sisi lain dia akan lebih bisa juga dengan kata-kata indah di antara kata-kata yang kadang-kadang populer gitu. Jadi kenapa mungkin bisa dibilang bahasa Indonesia, karena ini adalah bentuk ekspresi dari masyarakat yang apa adanya sebagai masyarakat Indonesia. Kalau di apa ya? Ini subjektif aja berarti ya, menurut saya aja ya. Selama mengarsipkan, kalau dilihat bedanya terlalu banyak banget sebenarnya Mbak. Cuma yang saya pernah temukan aja ya, misalnya di musik-musik era Orde Lama gitu, masih berarti sebelum 66 lah itu misalnya. Sebelum 70 lah, masih masa peralihan tuh ya. Itu ada kan zaman dulu Soekarno melarang masyarakat tuh menggunakan ngekok ya. yeah. Yes, I prohibit Beatles and Beatlism here. And I prohibit also twist here. Rock and roll. Itu kan dia tuh melarang pakai menggunakan referensi kita dari barat gitu. Nggak boleh lah semua, pokoknya nama band kayak Kus Plus dulu kan, Kus Bersaudara, atau ya semuanya yang ada Yanti Sister kan dulu, Yanti Bersaudara, ada macam-macam deh. Nah itu dari nama atau lirik pun semua begitu. Sebenarnya dilarang ya pemakaian nama asing bahasa Inggris, lagu-lagu yang bergenre rock and roll dilarang pada saat Orde Baru itu, tetapi akhirnya menjadikan scene baru di Indonesia gitu ya.
Dan beda lagi di Orde Baru ya. Orde Baru cenderung bebas kan ya. Iya, itu udah lebih brutal lagi tuh. Mengekspresikan diri sih. Mulai boleh semua dibuka itu mah semuanya udah. Ya ya seperti kita tahu lah semuanya udah langsung ada apa kayak kompilasi Do Shocking Shaking Days itu yang kompilasi band-band 70-an Indonesia itu ya kayak gitulah zaman-zaman Orde Baru mulai dan setelahnya. Dua era itu ya. Dua era itu sih. Saya percaya bahwa biar bagaimanapun bangsa Indonesia lebih mencintai musiknya sendiri daripada musik barat. Itu satu. Tapi di samping itu pemusik-pemusiknya banyak terpengaruh pemusik barat kan gitu. Makanya ini yang saya lihat jangan sampai ketimpangan atau perbedaan yang signifikan ini menjadi penyebab tercampurnya kultur kita yang memang sudah cukup kuat. Yang tadi saya bilang kita punya 700 lebih suku, 435 lebih dialek. Jangan sampai ini hilang karena kecenderungan generasi milenial, pemusik-pemusik milenial sekarang ini yang terinfluence lebih banyak dari barat. Tidak salah, apa yang mereka lakukan tidak salah karena mereka melihat juga dari sosmed toh. Semenjak sosmed ini kan pemusik-pemusik yang muncul ini kan pemusik-pemusik yang spontan. Artinya spontan tuh nature born gitu. Tidak dibekali dengan bekal akademisi tentang musik itu sendiri gitu. Tidak seperti kami dulu gitu, yang harus memahami betul baru bisa masuk industri gitu. Sekarang semua orang bisa upload karya gitu kan. Nah ini kan berbahaya. Berbahaya kita bisa kehilangan citra kultural kita sendiri gitu. Jadi makanya saya cuma mau bilang berhati-hati. Tapi saya bersyukur masih banyak pemusik-pemusik nasional yang bereksperimen atau mengembangkan musik nasional untuk lebih mendunia gitu. Banyak sekali kok gitu, banyak sekali gitu. Industri musik Indonesia itu cukup menarik karena bagaimanapun juga musik Indonesia tidak pernah lepas dari unsur masuknya teknologi peralatan musik dari luar negeri. Kalau saya melihat zaman sekarang ya makin ke sini teknologi yang banyak mengaruhi musik Indonesia. Ya maksud saya tuh sound ya yang dihasilkan yang dimungkinkan oleh komputer ya, oleh algoritma, oleh artificial intelligence ya. Itu sangat mempengaruhi musik Indonesia ya. Kita lihat aransemen lagu-lagu sekarang itu banyak sekali teknologinya gitu. Sebagai contoh adalah munculnya band-band dengan peralatan musik digital. Jadi misalnya kayak Super Digi yang digawangi oleh Faris RM, oleh Eet Syarani. Itu alatnya sudah mulai memakai perangkat-perangkat digital sehingga tidak sekedar mengandalkan instrumen musik tapi juga teknologi yang sifatnya computerized. Salah satu lagu yang menjadi populer belakangan ini dan mendunia bahkan diputar di Times Square di Amerika itu adalah lagu Lati dari Weird Genius. Ada penyanyinya adalah Sarah. Dan kita lihat karya Lati ini menjadi menarik sekali karena ada eksplorasi antara musik tradisional Indonesia dengan musik barat juga, EDM, electronic dance music. Dan saat itulah sebetulnya satu era baru di mana teknologi mempengaruhi karya-karya para musisi Indonesia. Sangat penting ya pelestarian ya. Memang bangsa yang besar itu selalu mendokumentasi karyanya ya. Kita boleh banyak belajar dengan bangsa Cina, bangsa India yang rajin selalu mendokumentasi karya-karya mereka. Bukan hanya musik ya, tapi juga pengetahuan tradisional dan lain sebagainya. Dan terbukti bahwa itu sangat berguna ya karena mereka menemukan melestarikan hal-hal tradisi sehingga bisa sampai sekarang digunakan. Begitupun Indonesia harusnya memiliki bakat atau memiliki keinginan untuk selalu melestarikan hal-hal yang terjadi di masa lampau dan segala upaya yang berupaya melestarikan karya bangsa Indonesia termasuk musik
itu saya rasa adalah mereka-mereka yang berjiwa pahlawan ya untuk musik Indonesia karena bisa dinikmati oleh semua generasi mendatang. Ya, Irama Nusantara ini satu lembaga pengumpul data tentang musik Indonesia, terutama karya-karya lagu yang ada dari tahun awal-awal di Indonesia itu lahir. Barangkali sebelum kemerdekaan dia sudah dikumpulkan oleh rekan-rekan ini dipimpin oleh David Tarigan. Tentu saja ada rekan-rekan yang lain, anak buahnya Bang David ini. Mudah-mudahan kita bisa lihat sesuatu yang baru karena Irama Nusantara pada akhirnya juga melakukan digitalisasi sehingga data itu tidak terpecah hanya fisik album yang digarap tapi juga dokumentasi yang sudah tersimpan secara digital. Yang dilakukan oleh David dan kawan-kawan ini adalah lagi-lagi saya pakai istilah pahlawan ya, pionir dan sekaligus pahlawan ya, karena mereka ya itu tadi melestarikan pop Indonesia yang bisa-bisa tanpa mereka atau upaya sejenis bisa hilang, dan itu kan suatu kekayaan Indonesia, musik pop Indonesia yang tak ternilai ya. Kalau kita hanya menyimpan bentuk fisiknya, satu saat bisa pudar gitu. Tapi kalau digitalisasi, sepertinya bisa langgeng gitu. Kenapa penting untuk dilestarikan? Kalau menurut saya sih ini musik itu menjadi salah satu bukti perjalanan bangsa ya, Mbak. Karya musisi-musisi Indonesia itu menandakan zaman. Berdasarkan itu, ya baiknya kita sebagai ya masyarakat sekarang yang tentunya juga mencintai musik, berharap itu tetap ada sebagai bahan pembelajaran ataupun sebagai bahan untuk mengetahui tentang bangsanya sendiri, tentang musiknya sendiri. Itu sih. Harapan saya adalah kita terus membenahi ekosistem dunia musik yang sepertinya seperti benang kusut ya, baik dari segi manajemen, pelindungan, pemasaran ya, tidak ada yang salah ya. Tapi yang perlu diupayakan adalah kita dari semua kelompok ya, baik perusahaan rekamannya ya, perusahaan digitalnya, artisnya, pencipta lagunya, selalu bisa berkumpul secara berkala untuk membereskan pelindungan musiknya ya, terus tata aturan mainnya ya, sehingga ekosistem ini bisa lebih sehat dan lebih memunculkan bakat-bakat di masa depan. Itu harapan saya. Terus harapannya banyak generasi-generasi muda berikutnya yang punya idealisme bagus, punya kreativitas bagus, punya komitmen bagus, dan juga potensi juga profesional yang bagus. Lalu apa yang sudah ada di masanya itu tetap terbawa menjadi lebih maju dan lebih indah dan lebih prestasi lebih bagus. Generasi muda itu kan harus meneruskan, karena dengan generasi muda itu kita berharap dia akan lebih lebar sayapnya karena wawasannya akan lebih luas sehingga diterima masyarakat luas. Dengan World Wide Net ini kita punya kesempatan untuk lebih memperkenalkan dan ini merupakan satu, menurut saya, sejalan dengan Hari Kemerdekaan yang ke-75, ini adalah satu kemajuan yang luar biasa gitu. Buat pemusik-pemusik yang khusus yang baru, kalangan milenial, sadarlah bahwa karya Anda itu akan jadi karya yang mewakili kultur dan pemikiran Anda sebagai generasi musik Indonesia. Sehingga jangan lupakan itu. Anda orang Indonesia, kultur yang paling Anda tahu, sense yang paling Anda tahu dalam bermusikal pasti seorang Indonesia gitu. Jadi jadilah pemusik Indonesia yang sejati, yang profesional, dan yang jangan lupa mempertanggungjawabkan, membawa misi-misi atau tema-tema sesuai dengan perjuangan kita seperti saat ini. Harapannya itu sih untuk industri Indonesia, kedepannya musisinya secara sadar gitu Mbak, memiliki budaya arsip. Jadi karya-karya mereka itu mungkin bisa didaftarkan di mana secara baik, atau mungkin diberikan kepada kita secara sadar agar kita arsipkan bisa dengan baik. Yang kedua sih tentang hak kekayaan intelektual sih, semoga di industri Indonesia bisa terurus dengan baik sehingga semua pelaku dalam industri ini bisa sejahtera sih, dan tidak
perkosa haknya gitu. Iya, soalnya banyak sih yang diambil-ambil aja salah gunakan gitu. Harapannya nantinya juga anak-anak muda atau generasi selanjutnya lebih gampang mendapatkan akses tentang musik Indonesia sehingga tetap lestari gitu sih Mbak. Karya musik yang lama itu banyak yang bagus sih sebenarnya Mbak. Kenapa kita nggak perdengarkan yang nantinya bisa menjadi identitas bangsa dan bangsa lain juga pada akhirnya mungkin bisa mengagumi sesuatu yang baik dari Indonesia, kenapa tidak kita lestarikan gitu sih sebenarnya. Assalamualaikum, halo, saya Ike Nurjana. Ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Bangga menjadi warga negara Indonesia. Semoga negara kita makin maju, makin jaya, dan membanggakan. Tidak hanya di dalam, tapi di luar sana. Dirgahayu Indonesia. Halo, saya Faris Adam. Saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Terutama dari sisi profesi saya, pemusik. Semoga 75 tahun Indonesia Merdeka ini membawa pencerahan baru bagi para seniman dan profesional musik di Indonesia tanah air untuk lebih membangun atau lebih menyadari kesadaran peran kita sebagai pemusik profesional dan seniman untuk tetap melestarikan, menjaga, percaya, dan yakin akan kualitas dan akan tematik-tematik yang menarik yang bisa kita sampaikan sebagai bagian dari perjuangan kita sebagai rakyat Indonesia. Dari saya Faris RM untuk Republik Indonesia, Dirgahayu 17 Agustus 2020, Indonesia 75 tahun, Indonesia maju.